الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى تحت باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. Bab penjelasan tentang pahala seorang hakim atau qadhi jikalau berijtihad fa asaba, kemudian dia benar dalam ijtihadnya, atau akhta'a, atau dia salah. Artinya bab ini membahas tentang penjelasan pahala bagi seorang qadhi atau hakim yang menghukumi masalah. Jikalau dia benar, berapa pahalanya, dan jikalau dia salah, berapa pahalanya. Qala haddatsana Yahya ibn Yahya at-Tamimi qala akhbarana Abdul Aziz ibn Muhammad an Yazid bin Abdullah bin Usamah ibn al-Hadi an Muhammad bin Ibrahim an Busr ibn Sa'id an Abi Qais مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب. إذا حكم الحاكم, jikalau berhukum seorang hakim, artinya jikalau seorang hakim memutuskan suatu masalah, fajtahada, kemudian dia berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam menghukumi tersebut, artinya dengan kebenaran, dengan ilmu, ya. Kemudian dia berusaha mencari yang benar dari orang-orang yang berselisih tersebut. Thumma asaba, kemudian dia benar di dalam masalah hukumnya. Falahu ajran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada, dan jikalau dia berhukum atau memutuskan dan dia bersungguh-sungguh dan ijtihad di dalam masalah hukum tersebut, thumma akhta'a, kemudian dia salah, falahu ajrun, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Artinya kalau dia berijtihad dan benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Hadis ini hadis yang sangat penting yang berkaitan dengan masalah qada, yang berkaitan dengan masalah hukum. Dan juga hadis ini menjelaskan tentang keluasan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang atau jiwa kecuali dengan kemampuannya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, idza hakamal hakim, jikalau berhukum seorang hakim. Dan ini mencakup 2 makna, yaitu al-qadhi awil mufti, awil alim al-mufti. Jadi qadhi yang kita pernah jelaskan perbedaan antara qada dan fatwa. Jadi kalau fatwa itu ghair mulzim, sedangkan qada itu mulzim, ya. Jadi keputusan qadhi di dalam mahkamah atau pengadilan itu mulzim, artinya memberikan konsekuensi, harus dilaksanakan sesuai keputusan. Jikalau ada 2 orang berselisih mengadukan masalahnya ke mahkamah, ke pengadilan, maka apa yang diputuskan oleh qadhi itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Apa yang diputuskan harus dijalankan. Kalau ini yang menang, si A misalnya menang dalam perkara tersebut,
maka itu ada konsekuensinya. Berarti dia harus diberikan hak-haknya yang diperselisihkan, dan kepemilikan itu bagi dia. Ya, sedangkan kalau dia seorang mufti, kalau ditanya tentang masalah baik itu perselisihan atau ada dua orang yang berselisih meminta fatwa kepadanya tentang masalah mereka, tentang ilmunya, tentang syariatnya, lalu kemudian dia jelaskan sesuai dengan syariat, maka dia sungguh sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang alim. Tetapi mufti itu tidak ada hak ilzam, dia tidak bisa menetapkan yang berakibat konsekuensi, karena dia seorang alim yang berdakwah, yang hanya bisa memberikan pencerahan, menjelaskan yang halal dan yang haram dan sebagainya. Jadi ini perbedaan antara qadha dan ifta, antara qadhi dan mufti. Jadi hadis Rasulullah idza hakama al-hakim mencakup dua orang ini, ya, baik itu qadhi ketika dia memutuskan dan bersungguh-sungguh untuk mencari yang benar di antara orang-orang yang berselisih itu. Kalau dia benar, dia dapat dua pahala. Pertama, yaitu ajru ijtihadi, yaitu pahala kesungguhan dia untuk mencari yang benar. Kemudian yang kedua, ajru isabatihi, ya, yaitu pahala dia menyepakati kebenaran. Nah, kalau dia salah, wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia salah, maka dia mendapatkan hanya satu pahala. Ya. Dan ini menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang qadhi, kalau dia sudah bersungguh-sungguh memutuskan mana yang benar, lalu dia salah, dia dapat satu pahala. Para ulama mengatakan bahwasanya kesalahannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia diberikan satu pahala karena kesungguhannya untuk mencari kebenaran, artinya dalam memutuskan kebenaran. Ya, jadi ini berlaku untuk qadhi, orang yang menghukumi perseteruan atau permusuhan di pengadilan atau mahkamah, yang dia ada konsekuensi ilzam, ada konsekuensi menetapkan keputusan, mengembalikan hak kepada orang yang berhak berdasarkan keputusan. Nah, kemudian yang kedua adalah mufti, ya, mufti atau orang alim yang ditanya tentang masalah, maka kalau dia sudah bersungguh-sungguh menjelaskan yang benar, yang berkaitan dengan hukum syara atau yang berkaitan dengan perselisihan, kalau dia benar, dia dapat pahala. Ya, pertama, pahala dia bersungguh-sungguh mencari kebenaran atau menetapkan kebenaran atau menghukumi yang benar di antara masalah tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu karena dia mendapatkan pahala benarnya itu, ya, mendapatkan pahala benarnya tersebut. Jadi kalau orang itu dia benar di dalam menghukumi, dia dapat dua pahala. Pahala pertama, kesungguhan dia mencari kebenaran, ya. Yang kedua, yaitu pahala dia benar menyepakati kebenaran. Kalau dia salah, maka kesalahan itu diampuni. Kesalahan itu diampuni dan dia mendapat satu pahala karena pahala kesungguhan dia, usaha dia untuk mencari kebenaran.